Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Saudara-saudaraku jamaah Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kesempatan malam ini atas karunia Allah Ta'ala kita berada di tanggal 17 ya, sudah masuk ke 17 di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Oleh Allah Ta'ala kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali setelah kita jeda kegiatan Ramadan dan juga Syawal. Malam ini di bulan Dzulqa'dah kita bisa dipertemukan kembali untuk bersama-sama kita akan melanjutkan belajar bersama dengan materi Tazkiyatun Nafs. Saudara-saudaraku, tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, belajar tazkiyah nafas itu sebenarnya adalah belajar yang tidak ada hentinya. Karena hakikatnya tazkiyah nafas itu ada teorinya, ada prakteknya. Teorinya sebenarnya simple. Hanya prakteknya ini yang terus menerus. Kemarin kita oleh Allah Ta'ala diberikan satu media yang namanya Ramadan. Itu dalam rangka untuk mentazkiyah nafas sebenarnya. Dengan proses yang namanya Ramadan. Maka di bulan Ramadan oleh Allah Ta'ala kita diwajibkan yang namanya siyam. Kemudian diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sungguh-sungguh dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Pada waktu siangnya maupun malamnya. Dan itu semua ujung-ujungnya ternyata la'allakum tattaqun. Ujung-ujungnya supaya kita bisa meraih ketakwaan. Nah, takwa itu sendiri menurut Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna 3 kali. Takwa itu ada di dalam dada. Yang masuknya dalam dada itu adalah hati. Surat Al-Hajj ayat 46, al-qulub allati fis sudur. Yang dimaksud apa yang ada di dalam dada itu adalah sesuatu yang namanya hati nurani. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa takwa itu berarti harus betul-betul merasuk ke dalam hati. Bagaimana ciri hati yang takwa? Oleh Allah Ta'ala salah satunya disebutkan di dalam surat Qaf, surat 50 ayat yang ke-33. Di mana Allah Ta'ala memberikan ciri orang yang takwa itu memiliki hati yang munib. Ya. Hati yang munib itu adalah hati yang likulli awabin hafid. Hati yang dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kembali itu taubat. Senantiasa menjaga hatinya supaya bersih. Itu hati yang munib.
Yang kedua, ciri yang kedua, hati yang takwa itu adalah hati yang salim. Namanya qalbun salim. Itu di dalam surat 26, itu surat Asy-Syu'ara ayatnya 89. Itu rentetan doa dari Nabi Ibrahim, di mana salah satunya mohon kepada Allah, ya Allah la tuhzini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan aku ya Allah ketika nanti dibangkitkan. Yauma la tamliku malun wala banun, yaitu hari yang tidak ada lagi manfaat harta, tidak ada lagi manfaat anak, illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang nanti ketika datang kepada Allah itu membawa qalbun salim. Jadi ternyata ketika membawa qalbun salim nanti tidak akan dihinakan ketika dibangkitkan di akhirat. Dan dia termasuk wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Itulah hati yang dimiliki oleh orang takwa yang nanti didekatkan dengan surga. Jadi ciri hati yang takwa itu adalah hati yang munib dan hati yang salim. Termasuk kemarin kita Ramadan, la'allakum tattaqun, maka mestinya selepas Ramadan harapannya kita memiliki hati yang takwa, hati yang munib, hati yang senantiasa dijaga kebersihannya, dan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang baik, hati yang bercahaya. Nah ini kalau kita sedikit evaluasi mundur ke belakang Ramadan, ketika Rasulullah mengingatkan, ketika seorang itu berpuasa Ramadan itu dengan sungguh-sungguh selama 1 bulan, kemudian dia berada di 1 Syawal, dia masuk Idul Fitri, maka hakikatnya dia itu seperti bayi yang baru lahir. Dia itu betul-betul mendapatkan status fitri. Maka Idul Fitri yang salah satu maknanya adalah kembali kepada kesucian. Maka harapannya setelah Ramadan kita betul-betul kembali kepada kesucian. Yang dimaksud suci itu suci apanya? Karena Rasulullah mengingatkan kamin so'imin laisa lahu min syamihi ilal ju'wal atas itu ya kemarin. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ternyata hasilnya hanya dapat lapar dan haus. Artinya puasanya itu hanya zahir. Tidak diikuti dengan puasa batin. Maka akhirnya dapatnya hanya lapar, dapatnya hanya haus. Gitu ya. Kalau dapatnya lapar dan haus, maka akhirnya dia tidak mendapatkan yang namanya hati yang bersih. Maka ketika betul-betul kemarin Ramadan kita manfaatkan, siangnya kita siam, malamnya kita qiyam. Siamnya tidak hanya siam yang bermakna zahir gitu ya, tapi juga berupaya untuk membersihkan hati dari noda-noda. Maka malamnya diikuti dengan iktikaf, diikuti dengan tadarus, diikuti dengan banyak istighfar, sholat malam. Supaya apa? Betul-betul mendapatkan ampunan Allah. Nah mestinya kemarin kita keluar dari Ramadan, masuk Idul Fitri itu masih dalam kondisi suci. Tentunya ketika hatinya itu kondisi suci, itulah hati yang takwa. Di mana hatinya tadi munib dan salim. Nah, tugas kita di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya itu adalah bagaimana kita menjaga. Kalau Syawal kemarin maknanya meningkat, mestinya setelah Ramadan kita bisa meningkat. Apanya ini? Mestinya ketakwaannya bisa meningkat, keimanannya bisa meningkat, amal solehnya juga bisa meningkat. Diikuti dengan bulan-bulan berikutnya. Maka lain kesempatan Rasulullah andaikan manusia itu mengetahui hikmahnya Ramadan itu, pasti dia akan meminta setiap bulan itu Ramadan. Andaikan dia tahu. Nah ini sekaligus memberikan peringatan kepada kita, memberikan pelajaran juga bagaimana supaya kita mengkondisikan gitu ya, diri kita itu seperti di bulan Ramadan. Di Syawal maka kita sudah betul-betul meraih kesucian. Sebagaimana tadi Rasulullah menyatakan kalau di Syawal dia betul-betul puasanya itu sungguh-sungguh, maka seperti bayi baru lahir. Syawal mengalami peningkatan.
Dzulqa'dah sekarang juga mengalami peningkatan. Gitu ya. Apalagi secara khusus Dzulqa'dah itu awal dari bulan Hurum. Bulan Hurum itu ada 4 menurut Rasulullah, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab nanti. Surat Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa 12 bulan itu sudah ditetapkan Allah sejak diciptakan jagat raya ini. Mendapatkan hitungan 12 bulan itu sebenarnya sudah ada sejak diciptakan jagat raya ini. Sejak ada perputaran yang namanya bumi mengelilingi matahari, sejak ada perputaran yang namanya bulan mengelilingi bumi, itu sudah ada 12 itu. Di antara 12 itu kemudian Allah menyatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum. Apa bulan hurum itu? Bulan yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Mulai dari Dzulqa'dah ini. Kemudian nanti Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ada apa di bulan-bulan hurum ini? Satu sisi Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Untuk memperbanyak amal soleh. Sekaligus untuk memperbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan secara khusus oleh Allah diingatkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat kezaliman pada diri kalian. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ternyata kita berupaya untuk menghindari kezaliman-kezaliman. Kalau Syawal betul-betul kita meningkat keimanan ketakwaannya karena masih dalam kondisi suci. Terus diingatkan di bulan Dzulqa'dah dihindari kezaliman. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lupa jauh dari Ramadan, Syawal sudah lepas, bisa jadi kita jatuh kepada kezaliman lagi. Ibarat kemarin ketika bulan Ramadan setannya dibelenggu, gitu ya. Bulan Syawal itu belenggunya mungkin masih kuat karena meningkat. Terus bulan Dzulqa'dah dan seterusnya bisa jadi belenggunya itu sudah lepas. Bisa jadi seperti itu gambarannya. Makanya di bulan Dzulqa'dah ini secara khusus fala tazlimu fihinna anfusakum. Kita diingatkan akan perbuatan-perbuatan kezaliman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Bangkrut itu apa? Al-muflis. Yaitu ketika nanti dibangkitkan Allah, ketika nanti dihisab, ternyata amal kebaikan kita akan ditampilkan. Amal keburukannya juga ditampilkan. Dan ternyata amal keburukannya itu kezaliman itu masih banyak. Dan akhirnya kebaikannya itu habis nilainya karena untuk nutup kezaliman itu. Maka di bulan Dzulqa'dah ini kita diingatkan secara khusus jangan kalian berbuat kezaliman. Berarti anjuran Rasulullah untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak amal soleh di bulan-bulan hurum. Ini dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan tadi. Bagaimana ketika kita Ramadan dididik, Syawal kita sudah mencapai kepada fitrah. Fitri itu berarti kan suci. Hatinya itu senantiasa dijaga kebersihan dan cahaya. Maka di bulan berikutnya dihindari yang namanya kezaliman. Maka di luar bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam pelajaran tazkiyah nafas, gitu ya. Ternyata Rasulullah untuk mengkondisikan supaya jiwa kita itu suci terus, maka hati ini harus senantiasa dijaga. Setiap mukmin mestinya hatinya bersih. Kenapa? Karena hatinya itu dijaga kesehatannya, kebersihannya, maka insya Allah hati yang baik itu semuanya akan menjadi baik. Kalau hatinya rusak, maka semua akan rusak. Maka Rasulullah membuat kriteria baiknya hati itu bagaimana? Pertama bersih dulu, senantiasa dijaga kebersihannya. Di luar bulan Ramadan ternyata Rasulullah demi Allah, aku ini taubat dan istighfar itu bisa sampai 70 kali, bisa sampai 100 kali.
Dan ini dilakukan fi kulli yaumin, setiap hari. Maka belajar tazkiyah nafas itu terus-menerus prakteknya. Gitu ya. Kenapa? Karena prakteknya itu setiap hari ternyata. Bagaimana supaya menjaga hati kita tetap bersih, jiwa kita tetap suci. Oh, ternyata setiap hari harus dijaga. Pertama yang dijaga adalah kebersihan hatinya. Dengan jalan bagaimana supaya kita meniru Rasulullah. Aku saja itu bisa istighfar dan taubat bisa 100 kali. Fi kulli yaumin. Catatannya penting nih. Fi kulli yaumin, setiap hari. Kenapa kok Rasulullah sampai seperti ini? Kadang-kadang ada yang bertanya, loh Rasulullah itu kan maksum. Gitu ya. Rasulullah itu maksum. Maksum itu maknanya apa? Terjaga dari dosa. Nah, berarti kalau Rasulullah itu terjaga dari dosa, kok sampai 70 sampai 100 kali istighfar? Apa dosanya banyak kan itu ya? Nah, berarti di sini Rasulullah itu berupaya untuk memberikan contoh uswatun hasanah. Karena Rasulullah dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Rum, surat 33 ayat 21 ya, Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Sungguh pada Rasulullah itu ada uswah hasanah bagi orang-orang yang menghendaki liman kana yarjullah wal yaumil akhir, mengharap pertemuan dengan Allah di hari akhir nanti. Artinya pertemuan dengan janjinya Allah, pertemuan dengan hisab yang dimudahkan, pertemuan dengan nanti melalui jembatan sirat yang dimudahkan ini ya, dan akhirnya bertemu dengan surganya Allah. Siapa yang mendaki seperti itu, maka Allah menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah hasanah. Berarti Rasulullah istighfar dan taubat itu memberi contoh kepada kita supaya orang mukmin itu bisa menjaga kebersihan hati. Kenapa? Karena Allah juga memerintahkan. Surat An'am 120, tinggalkan dosa yang zahir dan batin. Wa dzaru zahiral itsmi wa batinahu. Tinggalkan, ini ada perintah ini. Siapa yang diperintahkan ini? Tentunya kita semua, orang-orang iman ini. Gitu ya. Diperintahkan untuk meninggalkan dosa zahir dan batin. Karena setiap dosa itu Rasulullah menjelaskan, orang mukmin itu mestinya hatinya bersih. Ketika dia berbuat maksiat, maka ada noda di dalam hatinya. Ketika setiap berbuat maksiat, maksiat mata, maksiat kepala, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat hati, dan maksiat-maksiat yang lain itu sebenarnya membekas di dalam hatinya menjadi noda. Lah, noda inilah karena dosa-dosa kita, karena keburukan-keburukan kita. Maka Rasulullah merintahkan untuk wadzaru dhahiral itsmi wa batinahu. Tinggalkan itu. Noda-noda itu bagaimana kita bisa meninggalkan noda-noda itu? Perintah berikutnya ternyata surat Muhammad, surat 47 ayat yang ke-19. Fastaghfir lidzanbika walil mu'minin wal mu'minat. Kita diperintahkan untuk istighfar. Supaya dosa itu bisa kita tinggalkan, maka kita harus istighfar. Wastaghfir lidzanbika. Istighfarlah atas dosa-dosamu. Mohon ampun kepada Allah atas dosa. Dan ini juga perintah. Meninggalkan dosa zahir batin juga perintah. Istighfar juga diperintahkan. Kemudian yang ketiga ternyata taubat itu juga diperintahkan. Surat At-Takhrim itu surat 66 ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Hai orang-orang iman, siapa ini? Kembali ke kita lagi. Tubu. Berarti ini perintah nih kepada kita semuanya umum. Taubatlah kalian semuanya. Ilallah kepada Allah. Taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat itu Allah akan menghapus sayyiat-sayyiat kita. Keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita tadi.
Jadi perintah untuk meninggalkan dosa zahir dan batin dengan istighfar dan taubat. Makanya Rasulullah juga langsung mencontohkan, wallah, demi Allah, aku ini taubat dan istighfar bisa sampai 100 kali fi kulli yaumin, setiap hari. Nah, bagaimana supaya kita bisa istiqomah, bisa terus menerus mencontoh Rasulullah ini setiap hari taubat dan istighfar? Maka Rasulullah memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang beruntung. Jangan sampai nanti bangkrut ini tadi. Bagaimana Rasulullah memberi motivasi kepada kita supaya kita menjadi orang yang cerdas, beruntung? Cerdas, pinter menurut manusia itu kan ukurannya selembar kertas kadang-kadang itu ya. Ijazah, transkrip, rapot kan itu ya. Kalau ijazahnya baik, nilainya baik, apalagi nanti diberi gelar-gelar yang berderet-deret, itu manusia memang menganggap itu pintar dan cerdas. Tapi Rasulullah ternyata punya kriteria lain, tidak hanya itu. Artinya itu kan kriteria di hadapan manusia. Ternyata kriteria di hadapan Allah orang yang cerdas menurut Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yaitu orang yang senantiasa menghitung-hitung dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan juga senantiasa beramal untuk mempersiapkan kematian. Wa amila lima ba'dal maut, untuk mempersiapkan setelah kematian. Itu namanya orang cerdas. Ini bukan berarti kita menganggap remeh cerdas manusia, enggak aja. Itu boleh-boleh saja, itu ukuran manusia. Tapi jangan melupakan kecerdasan sejati. Hakikat kecerdasan yang diberikan kepada Rasulullah kepada kita. Ini kriteria ini. Kadang-kadang hal seperti ini kurang disosialisasikan. Padahal menurut Rasulullah yang namanya cerdas itu ternyata setiap hari ketika dia evaluasi diri. Menghitung-hitung diri. Padahal ternyata ini juga diperintahkan Allah ini. Surat 59 ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ternyata di situ Allah Ta'ala memerintahkan orang iman untuk setiap hari itu memperhatikan dirinya, anfusnya, anfus di situ jiwa. Kemudian karena Rasulullah memberikan pelajaran mengkondisikan jiwa itu dengan mengkondisikan hati, maka mufasir menafsirkan hendaklah setiap diri memperhatikan hatinya. Supaya apa? Orang iman itu ketakwaannya bisa terjaga. Karena takwa ada di dalam hati, iman ada dalam hati. Maka setiap hari ketika dievaluasi, maka insya Allah dia akan terjaga imannya, terjaga takwanya. Sekaligus kalau dia evaluasi, maka dia akan mempersiapkan lighadin wal tanzur nafsumma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap diri memperhatikan di dalam dirinya, di dalam hatinya, apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi hari esok. Hari esok sekali lagi para ulama tafsir menafsirkan ada dua, bisa ghadan itu besok pagi, bisa ghadan itu besok di akhirat. Dan dua-duanya ternyata manusia itu nggak ada yang tahu kapan apa yang akan terjadi besok di akhirat, apa yang akan terjadi besok pagi. Surat Luqman ayat 34, ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia nggak ada yang tahu di mana dia akan mati, di bumi mana dia akan mati, kena apa, gitu ya. Termasuk apa yang akan dilakukan besok pagi itu manusia nggak ada yang tahu. Jadi besok apa yang akan terjadi tidak ada manusia yang tahu, hanya Allah yang tahu. Makanya sebelum besok itu terjadi, hari ini Rasulullah menganjurkan kita menjadi orang yang cerdas. Karena setiap hari evaluasi. Itulah nanti kalau kita sudah evaluasi, maka Rasulullah menyatakan kita menjadi orang yang beruntung. Orang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini kita evaluasi berarti hakikatnya kita lebih baik. Karena kesalahan-kesalahan kemarin kita koreksi hari ini.
Kalau kita besok masih diberikan kesempatan hidup, ternyata kita masih bisa evaluasi lagi. Sehingga hari itu, hari besok kita ternyata lebih baik dari hari ini. Karena kita evaluasi lagi. Dan itulah hakikatnya orang beruntung. Yaitu orang yang senantiasa memperbaiki dirinya setiap hari. Mengevaluasi dirinya. Makanya wajar ketika Rasulullah itu sampai mengingatkan kita itu bisa jadi lebih dari 100 kali mestinya istighfarnya. Bayangkan kalau kita ini habis sholat, habis subuh bangun tidur lah katakanlah. Sampai mau tidur lagi aktivitasnya itu 18 jam mungkin ya, apa berapa? 16 jam mungkin, karena tidur kita mungkin 8 jam. 16 jam itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kira-kira ini ya, dosa-dosa yang kita buat itu berapa banyak? Ada dosa zahir, ada dosa batin. Kenapa kok manusia itu bisa berbuat dosa? Karena hakikatnya manusia itu tidak bisa lepas dari hawa nafsu fujur. Gitu ya. Dalam pelajaran tazkiyah nafas yang sudah kita pelajari, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu dalam surat Asy-Syams surat 91 ayat 7 sampai 10. Oleh Allah kita diingatkan sampai bersumpah Allah. Wa nafsin, demi nafas. Sesuatu yang dijadikan sumpah Allah itu berarti sangat penting harus diperhatikan. Tentang apa? Nafas jiwa kita. Karena kita nggak bisa lihat jiwa, nggak bisa mempelajari tentang jiwa lebih jauh, maka Rasulullah menuntun kita untuk mengkondisikan hati. Kalau hatinya baik, maka jiwanya juga akan baik. Dan di dalam jiwa kita ternyata oleh Allah diilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa kita ternyata ada nafsu fujur, ada nafsu taqwa. Nafsu fujur itu adalah nafsu yang mengarah kepada keburukan. Dan ternyata inna nafsala amaratun bisu, benar dinyatakan oleh Nabi Yusuf itu ya. Inna nafsala amaratun bisu, manusia itu senantiasa cenderung kepada yang buruk. Illa kecuali marrahima rabbik, orang-orang yang diberi rahmat Allah. Seperti contohnya Nabi Yusuf itu ketika mau berbuat buruk, maka diingatkan Allah hatinya, akhirnya balik ke belakang kan begitu. Lah harapannya kita juga begitu. Orang takwa itu dalam surat Anfal ayat 25 kalau tidak keliru. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqan, Pak. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka di dalam hatinya akan mendapatkan furqan. Furqan itu apa? Bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Dan dia akan peka. Ketika dia berbuat salah, maka dia akan segera evaluasi. Dan itulah hati yang diberi rahmat Allah salah satunya. Nah, semakin bersih hati kita, semakin bercahaya, maka insya Allah ketakwaan akan memancar dan akan mencegah diri kita nanti dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Maka kembali lagi, manusia itu ternyata cenderungnya kepada hawa nafsu yang fujur, hawa nafsu yang jelek. Sehingga setiap hari, karena hawa nafsu itu ada di dalam diri kita, maka setiap hari manusia itu bisa cenderung jatuh kepada dosa karena pengaruh hawa nafsu. Apalagi ditambah dengan adanya godaan-godaan setan. Dan setan itu oleh Rasulullah kita diingatkan. Ternyata setiap manusia itu ada pendamping dari jenis jin. Ketika setan itu memerasuki manusia, maka dia itu seperti aliran darah itu ya. Dan kemudian tahu-tahu, nggak terasa ini, tahu-tahu sudah bertengger di dalam hati. Dan oleh Allah ternyata surat A'raf ayat 11 sampai 16, surat Al-Isra ayat 64 gitu ya. Ternyata sudah diizinkan Allah sejak zaman Mbah Adam dulu untuk mengganggu manusia. Gitu ya. Dan dinyatakan oleh Allah yang namanya iblis awalnya dulu, kemudian anak turunnya menjadi setan, itu musuh Nabi, musuh manusia gitu ya. Surat An'am 112 musuhnya Nabi itu ya setan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Kenapa? Karena ternyata
setan dari jenis jin yang dulu diperankan oleh iblis gitu ya, itu ternyata berhasil menggelincirkan manusia. Dan ketika manusia itu sudah terpengaruh menjadi setan juga, maka akan lebih mudah mempengaruhi dari jenis manusia. Makanya kita diingatkan Rasulullah salah satu wirid ya, zikir pagi, zikir petang itu kan kita muawwidzatain itu. Baca surat An-Nas, baca surat Falaq. Kenapa? Karena di situ ada muatan bagaimana kita mohon perlindungan pada Allah min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Kita mohon perlindungan dari setiap bisikan-bisikan jahat yang masuk ke dalam dada kita, dalam hati kita. Yang senantiasa dibisikkan alladzi yuwaswisu. Ini pakai fi'il mudhari berarti senantiasa membisikkan. Gitu ya. Satu enggak mempan, datang setan yang lain. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Bisa dari jenis jin, bisa dari jenis manusia. Makanya pelajaran tazkiyah nafas ini menjadi penting sekali karena ini membentengi. Kalau hati kita nanti senantiasa dijaga bersih, dosa-dosa itu kita hilangkan dari dalam hati kita, yang dari luar kita coba untuk cegah, maka insya Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Di dalam surat 17, surat Al-Isra ayat 65, Allah memberikan jaminan, nek kamu jadi hambaku, maka setan itu enggak mampu untuk mengganggu. Gitu ya. Lah hamba yang bagaimana ini? Iblis ternyata memberikan bocoran jawaban. Surat 38 ayat 83, surat Shad ayat 83. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku enggak mampu untuk memperdayai hamba-hambamu yang mukhlasin. Mukhlasin itu siapa? Generasi para nabi, para rasul. Maka kita sebagai orang iman diperintahkan Allah untuk menjadi mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima itu. Mukhlis. Kalau mukhlis insya Allah kita bisa mencapai tingkatan itu. Kalau mukhlas itu tidak mampu. Karena memang itu tingkatan para nabi dan para rasul. Nek coro ikhlas itu gitu ya, berarti nek nabi itu bisa jadi selama 24 jam itu menjaga keikhlasan itu bisa terus. Nek kita berapa persen dari 16 jam yang diberikan Allah karena 8 jamnya tidur. Berapa persen kita bisa ikhlas terus? Maka ikhlas itu pengertiannya adalah murni. Dari kata-kata kholasa. Murni itu berarti kalau susu itu belum ada campurannya. Kalau hati berarti hati yang bersih dan hatinya itu bercahaya. Seberapa persen kita bisa menjaga hati kita senantiasa bersih dan bercahaya ini. Tapi kalau kita dalam kondisi ikhlas, maka setan gak mempan. Demit ora dulit. Setan ora doyan, demit ora dulit. Tapi masih ada lagi. Kalau dari luar sudah gak mempan, ternyata bisa jadi hawa nafsu kita juga bisa mempengaruhi kita untuk berbuat dosa. Tidak hanya setan. Gitu ya. Hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini ternyata juga wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40. Di situ oleh Allah sudah dijanjikan siapa yang senantiasa takut kepada Allah dan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka jannah tempatnya. Berarti ini oleh Allah Ta'ala kita diberi petunjuk. Kalau hati kita itu senantiasa dibuat takut kepada Allah, maka insya Allah hawa nafsu itu nanti akan bisa terkendali. Maka ini satu paket yang komplit sebenarnya. Ketika hati itu senantiasa dijaga kebersihannya, maka insya Allah setan ora doyan demit ora dulit, termasuk hawa nafsu nanti insya Allah akan bisa dikendalikan. Makanya prakteknya, ini kan teori-teori tazkiyah nafas.
Prakteknya bagaimana? Rasulullah ternyata langsung memberi contoh. Demi Allah, wallah, aku ini taubat dan istighfar bisa 100 kali. Prakteknya setiap hari Rasulullah itu istighfar. Lah supaya kita sadar bisa istighfar terus, maka didahului dengan evaluasi diri. Menjadi orang cerdas dan orang beruntung. Kalau kita pengen jadi orang cerdas di hadapan Allah, beruntung benar-benar, maka insya Allah kita akan ingat terus. Senantiasa evaluasi diri, kemudian ketemu, segera istighfar, segera taubat. Dan ternyata kalau dicek, bisa jadi kita itu satu hari itu lebih dari 100 kali mungkin harusnya istighfarnya gitu ya. Kenapa? Karena ketemu dosa mulut kita, dosa pikiran kita, dosa mata kita, dosa hati kita. Dan tiap waktu, tiap saat ternyata kita bisa berpotensi berbuat dosa. Karena dorongan hawa nafsu atau dorongan bisikan setan. Makanya Rasulullah mencontohkan setiap hari. Dan dia ingin istighfari. Loh, ternyata masih hidup lagi. Yo ijik terpengaruh hawa nafsu lagi. Yo masih ada bisikan setan lagi. Maka setiap hari Rasulullah mencontohkan. Karena setiap hari itu sangat memungkinkan kita itu ya jatuh kepada hawa nafsu. Yo bisa tergoda oleh setan. Maka istighfarnya juga setiap hari. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya sampai batas usia kita habis. Terus. Dan itulah kalau kita nanti sampai akhir hayat kita istighfar itu istiqomah, taubat istiqomah, kita evaluasi diri istiqomah. Kemudian kita perbaiki iman kita, perbaiki takwa kita, amal soleh diperbaiki. Insya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Kenapa? Husnul khotimah itu akhir kalimat yang baik, akhir hayat yang baik. Akhir kalimatnya apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita bisa menyatakan la ilaha illallah. Dari mana itu bisa kita mengatakan seperti itu? Wong lesan kita itu kalau mau nyun sewu, kalau kita perhatikan orang-orang yang mau meninggal, mungkin saudara kita, kerabat kita, lesan kita sudah nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena sakarat. Sakarat itu maknanya pingsan. Lalu bagaimana kita bisa melafadzkan la ilaha illallah? Ternyata Rasulullah ketika ditanya, man as'adun nas, siapa yang berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah? Man as'adun nas bi syafaatik ya Rasulullah. As'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah min qalbihi au min nafsihi. Ternyata yang menyatakan la ilaha illallah dari hatinya dan dari jiwanya. Insya Allah kalau kita mengkondisikan hati dan jiwa itu senantiasa bersih ditambah bercahaya, maka nanti akhir hayat kita akan keluar la ilaha illallah. Termasuk hati yang bersih, hati yang bercahaya, itulah hatinya orang takwa dan itulah yang didekatkan dengan surga. Tidak akan dihinakan ketika dibangkitkan. Berarti inilah kondisi husnul khotimah. Dan ini harus diupayakan. Kapan upayanya? Setiap hari. Dalam surat Al-Isra ayat 19, man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Maka oleh Allah, ketika orang itu menginginkan kehidupan akhirat, berarti kehidupan akhirat itu sebagaimana dijanjikan Allah itu, gitu ya. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan dia orang mukmin. Maka oleh Allah wa kana sa'yuhu mashkura. Upayanya itu akan dihargai oleh Allah Ta'ala. Ada lagi alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang jahadu, bersungguh-sungguh, ada kesungguhan untuk meniti jalan Allah itu lanahdiyanahum subulana. Maka nanti akan dimudahkan untuk sampai kepada jalannya. Kalau kita pengen sungguh-sungguh mencapai akhirat yang bahagia, ya harus diupayakan. Salah satu upaya yang harus kita upayakan adalah mentazkiyah nafas setiap hari. Maka insya Allah kalau kita praktekkan tazkiyah nafas itu setiap hari, nanti kita ketemu lagi, paling tidak di sini 1 bulan sekali ketemu lagi, kita diingatkan lagi, ya, diingatkan teorinya. Nanti prakteknya setiap hari, prakteknya mandiri. Kita di sini ini kita belajar mengingatkan kita masing-masing, gitu ya.
diingatkan dengan teorinya tazkiyah nafas, prakteknya setiap hari. Gitu ya. Dan kalau kita betul-betul bisa mempraktekkan ini dan senantiasa mengingat ini, insya Allah gitu ya, kita akan mencapai tingkatan derajat yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita. Bisa derajat di dunia, bisa derajat di akhirat. Baik, saudara-saudara sekalian, ternyata sudah isya ya. Dan ini mereview kembali pelajaran-pelajaran kita, karena teorinya tazkiyah nafas itu sekitar itu, ya. Dan kita mengingatkan kembali untuk prakteknya setiap hari. Pertama, prakteknya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang cerdas tadi, ngitung-ngitung diri kita. Terus mempersiapkan amal soleh kita, dihitung. Amal soleh pun juga dihitung, jangan sampai nanti ternodai dengan riak-riak, ya, amal solehnya. Diri kita juga dihitung imannya gimana, masih dicampur dengan kotoran-kotoran enggak, kotorannya dihilangkan, istighfar, taubat. Yang dari luar diupayakan untuk dicegah, maka butuh jihad, namanya jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu. Nah, kalau kita setiap hari seperti itu, maka insya Allah betul-betul nanti Allah akan memberikan kita hidayah yang terus-menerus, dan termasuk orang-orang yang dinyatakan oleh Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang senantiasa dibimbing Allah menuju cahayanya, dan dia termasuk orang-orang yang beruntung tadi. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin menurut Rasulullah, beruntung itu. Baik saudara-saudara sekalian, sekali lagi ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ada kekeliruan insya Allah nanti kita revisi lain kesempatan. Kita akan lanjutkan belajar kita tazkiyah nafas di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri taklim pada kesempatan malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.